selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang agak nyeleneh ya. Agak beda dari biasanya. Betul, dari sumber kita, buku The Cheat Code, ada satu kiat yang judulnya aja udah bikin penasaran. Bikin dahi berkerut ya. Iya, kiat #5, judulnya membuat orang kesal. Kedengerannya negatif banget kan? Banget. Tapi coba deh Anda ingat-ingat, pernah nggak sih ada di situasi di mana Anda tahu sesuatu itu salah, tapi milih diam aja, cuma biar suasana tetap adem? Oh, sering sekali. Nah, buku ini nantang pemikiran kayak gitu. Jadi misi kita hari ini adalah ngebongkar kenapa keberanian buat sesekali bikin orang nggak nyaman, itu justru bisa jadi kekuatan super. Kekuatan super buat apa nih? Buat bikin gagasan Anda didengar, buat ngebangun respek, dan yang paling penting buat nunjukin kalau Anda itu beneran peduli. Oke. Tapi penting banget nih kita tegaskan di awal ya. Silakan. Ini bukan panduan buat jadi orang yang nyebelin atau jadi provokator di medsos. Sama sekali bukan. Bukan itu tujuannya. Bukan. Yang bakal kita bedah itu psikologi di balik komunikasi yang jujur, yang berani. Di dunia yang, ya, seringkali lebih menghargai kesopanan palsu daripada kebenaran yang belak-belakan. Benar. Kalau strateginya tepat, hasilnya itu bukan kebencian, tapi justru rasa hormat. Hormat yang lebih dalam. Oke, mari kita kupas pelan-pelan. Jadi esensi gagasannya bukan soal melempar hinaan personal. Jelas bukan. Misalnya soal ras, gender, atau penampilan gitu. Buku ini sangat jelas soal itu. Betul. Intinya itu soal keberanian buat nyuarain ketidaksetujuan. Atau mungkin ide radikal yang emang didasari keyakinan kuat. Kadang, cara paling efektif itu ya ngomong langsung tanpa basa-basi. Walaupun ada risiko orang lain nggak suka gitu ya. Penulisnya, pakai analogi yang menarik banget di sini. Soal komedian. Iya. Terutama komedian yang berani ya. Mereka itu kan udah lama banget menguasai seni ini. Mereka itu orang-orang yang dibayar buat ngomongin hal yang kita semua pikirkan. Tapi terlalu takut buat diucapin. Nah, itu dia. Hasilnya apa? Mereka justru dicintai kan? Karena kejujuran brutalnya itu. Nah, ini menarik. Tapi kan komedian konteksnya khusus ya. Mereka di panggung, penonton udah siap mental buat dengar hal-hal yang mungkin nyerempet bahaya. Betul. Gimana cara kita nerapinnya misalnya di rapat kantor? Atau obrolan sehari-hari, tanpa langsung dipecat atau dimusuhin? Pertanyaan yang bagus banget. Karena disitulah kuncinya. Yang bikin komedian itu berhasil bukan cuma beraninya aja, tapi karena mereka ngebungkus kebenaran pahit itu pakai humor. Humornya itu. Humornya tuh jadi semacam pelumas sosial. Bikin kritik tajam jadi bisa diterima. Jadi, pelajarannya adalah cara Anda membuat orang kesal itu sama pentingnya dengan alasan Anda melakukannya. Oke, jadi nggak bisa asal ceplos-ceplos. Nggak bisa. Ini bukan soal shock value atau elemen kejutan doang, tapi soal sinyal. Dengan berani ngambil posisi yang nggak populer, Anda itu ngirim sinyal kuat. Sinyal apa tuh? Sinyal kalau topik ini penting banget buat Anda. Penting sampai Anda rela nanggung resiko sosial. Nah, sinyal kepedulian inilah yang pada akhirnya ngebangun rasa hormat. Jadi ini soal sinyal kepedulian. Oke. Itu masuk akal secara teori. Tapi jujur deh, prakteknya pasti susah. Pasti. Salah ngomong dikit, kita bisa langsung dicap arogan, sok tahu. Betul. Nah, menariknya, buku ini nawarin semacam jalan pintas nih, atau trik spesifik buat ngatasin itu, yang disebutnya teknik spoiler atau peringatan di awal. Betul sekali. Ini penggunaan frasa-frasa pembuka yang emang dirancang buat nyiapin pendengar. Contohnya gimana? Contohnya kayak, tanpa bermaksud menyinggung, tapi menurut saya. Atau yang lebih to the point, Anda mungkin nggak akan suka dengar ini. Tapi, kenyataannya adalah, frasa-frasa ini fungsinya kayak gerbang. Gerbang sebelum kita nyampain pendapat tajam kita ya? Tepat. Tunggu dulu, ini kedengerannya agak manipulatif nggak sih? Seolah-olah kita udah nyiapin tameng duluan biar nggak bisa disalahin. Apa ini beneran ngebangun rasa hormat atau cuma trik buat lolos dari tanggung jawab? Saya paham kenapa kedengarannya gitu. Tapi kalau kita bedah psikologinya, ini lebih dari sekedar tameng. Ini teknik yang namanya priming. Anda mempersiapkan otak pendengar buat nerima informasi yang berpotensi negatif. Dengan ngasih peringatan, Anda ngubah kerangka berpikir mereka. Dari saya lagi diserang tiba-tiba, jadi Saya udah diperingatkan bakal dengar kritik jujur. persis. Respon kejut atau defensif mereka jadi berkurang drastis.
Anda seolah-olah memindahkan tanggung jawab emosionalnya. Maksudnya gimana tuh memindahkan tanggung jawab emosional? Gini, dengan bilang, Anda mungkin nggak mau denger ini, tapi Anda itu ngasih mereka pilihan sadar. Mereka bisa milih buat nggak dengerin, atau dengerin dengan pikiran terbuka. Oke, Nah, kalau setelah peringatan itu mereka tetap tersinggung, secara sosial mereka bakal kelihatan kurang bijak, kan? Buku ini ngegambarinnya cukup gamblang. gimana? Kalau mereka tetap marah, merekalah yang jadi brengseknya. Karena Anda udah ngasih peringatan. Ini bukan buat lari dari tanggung jawab, tapi buat nyiptain ruang di mana kejujuran bisa didiskusikan secara produktif. Bukan reaktif. Bukan reaktif. Oke, saya mulai paham. Jadi ini bukan tameng, tapi lebih kayak undangan ya. Undangan buat percakapan yang lebih dewasa dan nggak emosional. Tapi tetap aja, ini strategi yang risikonya tinggi. Pasti ada syaratnya kan? Tentu saja. Nggak bisa sembarangan kita pakai teknik ini terus berharap langsung dihormati. Nggak bisa. Dan ini bagian paling krusial dari semua ide ini. Teknik ini cuma bakal berhasil kalau Anda udah punya fondasi yang kuat. Fondasinya apa? Otentisitas dan reputasi. Anda nggak bisa misalnya ngebangun citra sebagai orang yang oportunis dan egois, terus tiba-tiba pakai teknik ini dan berharap dimaafin. Reputasi Anda harus mendahului kata-kata Anda. Disinilah buku itu ngangkat studi kasus yang terkenal banget. Apple dan insiden antena gate di iPhone 4. Ah, iya, saya ingat itu. Mungkin Anda juga masih ingat kan, ini skandal besar di mana desain antena ponselnya ternyata bermasalah. Kalau dipegang dengan cara tertentu, sinyalnya hilang total. Hilang total. Sebuah kesalahan fatal buat ponsel. Sebuah kesalahan teknis yang buat banyak perusahaan lain bisa jadi paku terakhir di peti mati mereka. Pasti. Konsumen marah besar, media ngekritik habis-habisan. Steve Jobs awalnya kan ngeresponsnya agak arogan juga ya. Iya, dia bilang, hindari memegangnya seperti itu. Hahaha, iya. Tapi apa yang terjadi pada akhirnya? Publik maafin Apple. Kenapa? Nah, kuncinya menurut penulis ada di modal yang udah mereka kumpulin selama bertahun-tahun. Modal apa tuh? Modal kepercayaan dan koneksi emosional. Kita bisa bayanginnya kayak rekening bank kepercayaan. Selama bertahun-tahun, dengan produk-produknya yang inovatif, desainnya yang indah, obsesi pada detail, Apple itu udah banyak banget setoran ke rekening itu. Oke. Publik ngelihat Apple dan Steve Jobs itu bukan korporasi serakah yang cuma cari untung, tapi sebagai sekumpulan orang-orang yang otentik, penuh gairah, dan ini istilah dari bukunya, benar-benar peduli giving a shit sama produk yang mereka buat. Wah, analogi rekening bank kepercayaan ini kena banget. Kena banget kan? Jadi karena saldo mereka sangat besar, pas krisis antena gate terjadi, mereka bisa narik sebagian dari tabungan itu buat nutupin kesalahannya. Betul. Publik ngelihatnya sebagai sebuah kehilafan dari seorang perfeksionis. Bukan sebagai bentuk kesengajaan atau ketidakpedulian. Tepat. Sekarang coba bandingin sama perusahaan yang reputasinya cuma dikenal karena motong biaya dan maksimalin keuntungan. Nggak punya saldo ya? Mereka nggak punya saldo di rekening kepercayaan itu. Sekali mereka bikin kesalahan fatal yang sama, rekening mereka langsung kosong atau bahkan minus. Publik nggak bakal ngasih mereka kesempatan kedua. Karena nggak ada dasar hubungan emosionalnya. Nggak ada. Artinya Anda harus pantas dapat kesempatan kedua itu. Reputasi otentisitas Anda itu jaring pengaman utama saat Anda ngambil resiko dengan bersuara lantang. Ini ngebawa kita ke poin terakhir yang kayaknya ngikat semuanya jadi satu. Jadi kita butuh keberanian, teknik yang cerdas, sama reputasi yang otentik. 3 hal itu. Tapi buku ini nambahin satu lapisan lagi. Semua itu bakal jauh lebih ampuh kalau terhubung sama tujuan yang lebih besar dari diri kita sendiri. Bener sekali. Strategi membuat orang kesal ini paling berhasil dan paling bisa dimaafin kalau tindakan Anda itu bisa dibingkai dalam sebuah visi. Visi yang melayani kebaikan bersama. Contohnya? Penulis nyontohin tokoh kayak Elon Musk. Dia kan sering banget belak-belakan, kontroversial, dan bikin banyak orang kesal di Twitter atau di rapat. Betul, kontroversinya banyak banget. Tapi kenapa publik atau setidaknya sebagian besar dari mereka masih dukung dia? Apa benar itu cuma karena visinya? Sebagian besar karena itu. Visinya, mobil listrik buat ngelawan perubahan iklim, roket buat jadiin manusia spesies multiplanet, itu berfungsi sebagai perisai naratif. Perisai naratif? Iya. Jadi tindakannya yang seringkali aneh atau kasar, itu jadi bisa ditafsirkan ulang. Itu bukan lagi ego seorang CEO, tapi efek samping yang nggak terhindarkan dari kegigihannya ngejar tujuan mulia. Jadi visinya itu yang ngasih konteks. Tepat.
Saat dia bikin orang kesal, karena nuntut standar yang mustahil, banyak yang lihatnya bukan sebagai serangan personal, tapi sebagai bagian dari semangatnya buat wujudin visi besar itu. Inilah modal sosial yang sangat besar. Jadi itu yang ngebedain antara seorang provokator sama seorang visioner ya. Provokator bikin orang kesel buat kepentingannya sendiri. Sementara visioner melakukannya, atau setidaknya begitulah narasinya, demi tujuan yang lebih besar. Dan orang bisa ngerasain bedanya secara intuitif. Dari niatnya mungkin. Dari niatnya. Apa Anda ngomong lantang karena Anda beneran peduli sama hasil akhirnya, sama misinya? Atau karena Anda cuma pengen didengar dan ego Anda terluka? Penulis ngasih peringatan yang jelas banget di sini. Apa itu? Kalau motivasi Anda itu kekuasaan, keserakahan, atau buat nutupin ego yang rapuh, strategi ini bakal jadi bumerang yang menghancurkan. Niatnya bakal kebaca. Pada akhirnya, akan kebaca. Dan pas Anda bikin kesalahan, gak akan ada rekening bank kepercayaan yang bisa nyelamatin Anda. Oke, jadi kalau kita rangkum semuanya, poin utama dari membuat orang kesal ini sebenarnya bukan ngejadiin kekesalan itu sebagai tujuan. Bukan sama sekali. Itu cuma efek samping yang mungkin timbul dari keberanian buat jadi otentik, jujur secara radikal, dan nyuarain keyakinan kuat Anda. Dan semua itu harus berakar pada kepedulian yang tulus. Betul. Entah itu peduli sama ide Anda, produk Anda, atau visi yang lebih besar. Ketika orang lain bisa ngerasain ketulusan di balik kata-kata tajam Anda, mereka mungkin gak nyaman awalnya. Tapi pada akhirnya, mereka bakal menghargai Anda. Tepat sekali. Ini pergeseran dari nyoba disukai semua orang menjadi nyoba dihormati atas pendirian Anda. Dan ini ngebawa kita ke sebuah pertanyaan penting buat Anda renungkan dalam konteks Anda sendiri. Dalam pekerjaan atau kehidupan pribadi, di mana Anda narik garis batas antara nyuarain kebenaran yang nggak populer demi kemajuan bersama, dengan sekedar jadi orang yang sulit diajak kerjasama. Pertanyaan yang bagus. Gimana Anda bisa mastiin kalau keberanian Anda buat membuat orang kesel ini benar-benar produktif dan membangun, bukan cuma ngerusak hubungan secara sia-sia?